Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Hadratul mukarramin, para sepuh, para alim, para kiai, para hujaj, para asatid, para tokoh masyarakat, juga jamaah Masjid Al-Manan, hafidhakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa khirsa. Kesempatan subuh kita kali ini saya coba kupas tentang ukhuwah atau persaudaraan gitu. Jadi apa sebenarnya makna dari kata ukhuwah gitu ya. Kalau kita sudah maklum, kita sering dengar ada kata akhi ya. Kata akhi itu asal kata dari akhun ya. Jadi akhun itu artinya saudara laki-laki gitu. Tapi pada umumnya untuk orang yang mempunyai hubungan saudara kandung, ipar atau saudara tiri, itu disebutnya akhi gitu, akhun ya. Nah, termasuk juga saudara yang seakidah, itu disebutnya akhun gitu. Al muslimu akhlul muslimi gitu. Seorang muslim yaitu saudara bagi muslim lainnya gitu. Nah, kemudian kata akhun ini ditambah huruf ya di depannya gitu ya, jadi akhi gitu. Huruf ya-nya ini bentuk domir mutakalim wahdah gitu. Jadi kata ganti orang pertama anta, misal anta ya, kalau manggil orang pertama tuh anta. Nah, karena huruf ya-nya disambung jadi akhi gitu ya. Kata ganti pertama, orang pertama itu. Sama dengan ukhti juga gitu, dari ukhtun ya. Kemudian ditambah huruf ya, nah, ya-nya disambung jadi ukhti gitu ya. Karena ya-nya ini adalah ya mutasil kalau dalam nahwu ya. Jadi ya yang disambung. Jadi artinya saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan tadi ya. Gitu. Ada juga akhwat ya. Akhwatun itu bentuk jamak muannas dari kata ukhtun gitu. Ya, artinya saudara-saudara, banyak ini jamak, saudara-saudara perempuan. Ya, lebih dari 2. Terus ada ukhuwah, ya, ikhwah, ikhwan gitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang menjelaskan mengenai hubungan persaudaraan gitu, ya. Ayuhal ikhwanal kiram misalnya. Jadi jamak ini. Yang terhormat ya, sifatnya muzakkar. Nah, sama kata ukhuwah itu sendiri asal katanya juga dari ukhtun gitu ya, atau akha yahu ukhuwah gitu ya, artinya persaudaraan atau persahabatan gitu ya. Jadi merangkul semua. Ukhuwah itu tidak milih-milih, tapi dirangkul semua menjadi persaudaraan, diikat menjadi persahabatan dan persaudaraan gitu ya. Gitu. Jadi kata akhun ini atau ukhuwah ini asmaul khamsah ya, atau isim yang 5 gitu. Ihtama artinya memberi perhatian. Jadi kata ukhuwah juga bisa berarti memberi perhatian gitu ya. Makanya dari saling kita memberi perhatian maka terikatlah persaudaraan, persahabatan gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada saling memberi perhatian, sulit mengikat persaudaraan atau persahabatan ya gitu. Jadi harus saling memberi perhatian gitu. Nah,
kata ukhwah itu sendiri ya oleh Rasulullah SAW itu dibangun dari sebuah masjid. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah tidak bikin rumah dulu. Pertama yang dibikin adalah Masjid Quba. Disitulah dikumpulkan, disatukan umat Islam. Ya, kemudian membuat Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi baru dipersatukan, dipersaudarakan umat Islam. Jadi terjadinya peristiwa persaudaraan umat Islam itu antara Ansor Muhajirin setelah Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah. Ya. Nah ini kemudian Rasulullah mengeluarkan perintah tahi disebutnya. Tahi ya. Tahi itu mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin gitu. Jadi kalimat perintah pakai tak gitu ya. Taknya ini kalau anita itu artinya taknya ini fi'il mudhari gitu ya. Yang dikerjakan sekarang dan masa lampau gitu ya. Ahi ditambah tak. Tahi gitu. Jadi perintah juga, kalimat perintah yang harus, artinya harus selalu. Jadi umat Islam ini diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk selalu mengikat persaudaraan ya. Jadi tidak boleh terpecah-pecah gitu ya. Makanya itu fungsi masjid itu oleh Rasulullah selain sebagai tempat berjamaah sholat juga sebagai tolabul ilmu ya, kemudian musyawarah dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan persaudaraan umat Islam. Itu tempatnya adalah di masjid, tempat utamanya ya. Ada kisah ukhuwah di zaman Amirul Mukminin gini jemaah. Dulu tuh ada orang musafir datang ke Madinah naik onta. Kemudian dia kecapean, istirahat, ketiduran. Pas bangun ontaknya itu lagi makanin tanaman di kebun orang. Ya. Terus yang punya kebun itu nimpukin itu onta tuh, sampai akhirnya matilah itu onta. Yang punya onta ini mungkin karena capek ya, karena kehilangan kontrol, dibalik ditimpukin itu orang yang punya kebun, mati yang punya kebun. Sama keluarganya diadukan ke Amirul Mukminin ya, ke Sayyidina Umar, diputuskan oleh Sayyidina Umar hukumnya adalah qisas. Jadi dihukum mati orang yang nimpukin orang yang punya kebun itu ya, yang punya onta itu. Kemudian karena dihukum qisas, yang punya onta itu ikhlas tapi minta izin ke Sayyidina Umar. Minta izin untuk ngurusin urusan warisnya, keluarganya, bab waris keluarganya, karena dapat amanah dari orang tuanya ya. Minta izin pulang selama 3 hari. Singkat cerita setelah 3 hari ditungguin nih sama Sayyidina Umar dan para sahabat dan ahli waris. Ternyata sampai lohor tuh gak datang-datang tuh orang ya. Terus kata Sayyidina Umar, siapa yang mau jadi penjamin? Karena qisas harus tetap dilaksanakan. Akhirnya Salman Al-Farisi menjadi penjamin, bersedia menjadi penjamin untuk orang ini. Kalau sampai misalnya dia nggak datang gitu, karena dia udah siang kan. Gitu. Pas Salman Al-Farisi mau diqisas, datang orang itu, pemuda itu. Terlambat dia datang ya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai pemuda gitu ya Rijal, kenapa kamu kan bisa lari menghindari kasus ini gitu, hukuman qisas, kenapa harus datang gitu. Kami semua mengira sudah hilang nih orang ini gitu ya. Dijawab oleh pemuda itu ya, supaya tidak ada yang mengatakan kalau di kalangan muslimin itu tidak ada yang bisa dipercaya menepati janji. Jadi kata intinya itu orang muslim itu harus menepati janji walaupun terlambat. Ya, kisahnya nih. Terus kemudian Sayyidina Umar bertanya ke sahabat Salman, ya, kenapa mau menjadi penjamin ya pemuda asing itu, orang asing nih kan. Jawaban Salman Al-Farisi, supaya
supaya tidak ada orang yang mengatakan kalau orang Islam itu, kaum muslimin itu sesama muslim, tidak ada yang saling percaya dan mau meringankan beban saudaranya. Ya. Jadi peristiwa ini, satu pertama mengenai janji, ya, menepati janji, amanah. Yang kedua, supaya ada bahwa menunjukkan bahwa orang-orang Islam itu adalah saling percaya gitu, dan mau meringankan beban saudaranya. Akhirnya si keluarga yang terbunuh itu karena kagum dengan peristiwa itu diampuni nih si pemuda itu, ya. Ditanya lagi sama Sayyidina Umar, kenapa kok mau diampuni gitu, ya, si pemuda itu yang sudah membunuh bapaknya gitu secara tidak sengaja. Dijawab oleh keluarganya itu, supaya tidak ada orang yang mengatakan kalau di kalangan muslim itu tidak ada saling memaafkan dan tidak ada saling berkasih sayang. Jadi 3 makna peristiwa, hikmah dari peristiwa tadi itu adalah lambang daripada ukhuwah, ya. Pertama, harus mau saling menepati janji. Yang kedua gitu, harus mau memberi kepercayaan, ya, kepada kaum muslimin, sesama muslim. Yang ketiga, harus mau saling maafan, ya, memberi maaf dan minta maaf, kemudian saling berkasih sayang gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian hal dari inti ukhuwah gitu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan kalian semua itu akan menjadi mulia karena sifat ukhuwah kalian tadi gitu, ya. Nah ini dasar jamaah gitu. Kemudian rukun ukhuwah itu ada 5. Ada israr, ada takaful, ada ta'awun, ada tafahum, ada ta'aruf. Ini bagian dari rukun ukhuwah gitu, ya. Israr itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini israr, ya, salah satu dari rukun ukhuwah gitu. Kemudian takaful itu saling menanggung beban gitu, ya. Kemudian ada ta'awun, itu saling tolong menolong, ya. Kemudian tafahum, saling memahami, dan yang kelima ada ta'aruf gitu, saling mengenal. Nah, ini rukun daripada ukhuwah. Jadi kalau tidak ada perkara 5 ini, tidak akan ada ukhuwah, ya. Gitu. Jadi kebanyakan orang sekarang gampang cerita ukhuwah tapi nggak tahu rukun ukhuwah itu apa. Ya, jadi nggak tahu asal nyambung HP ukhuwah. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian jamaah, nah ketika bicara ukhuwah, ya, Kiai Haji Ahmad Siddiq, ini beliau salah seorang tokoh NU. Beliau merumuskan tradisi persaudaraan NU, ukhuwah di dalam NU gitu. Ya, ada 3 gitu, ya. Pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin, ya. Ini yang banyak disampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis gitu. Ya. Nah, artinya gini. Ukhuwah itu artinya beliau itu merumuskan ukhuwah Islamiyah itu menghilangkan perbedaan di kalangan umat Islam, ya. Baik di keluarga, jemaah, organisasi atau sebuah bangsa. Jadi dirumuskan oleh NU, ukhuwah Islamiyah itu tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin gitu. Baik di tingkat keluarga, ya, baik di tingkat organisasi, nggak ada saya mah ketua, saya mah anggota, nggak ada. Gitu. Kalau dalam NU yang sesungguhnya ukhuwahnya itu, ya. Juga di dalam kebangsaan tidak ada. Gitu. Tidak ada membeda-bedakan gitu. Jadi itulah ukhuwah yang dibangun oleh NU, ya, termasuk ukhuwah watoniyah gitu. Maka dasar yang diambil ukhuwah oleh NU itu diantaranya waqala Rasulullah SAW, ikhtilafu umati rahmah gitu. Jadi perbedaan pada umatku adalah sebuah rahmat gitu. Perbedaan yang di mana gitu. Kalau kita cerita perbedaan rahmat, orang NU sama orang NU aja berantem. Berarti tidak memahami perbedaan yang mana yang menjadi rahmat, ya. Gitu. Jadi hanya menjadi
hanya menjadi slogan ikhtilafu ummati rahmah gitu. Ya. Wa qala Nabi SAW dalam hadisnya itu beliau bersabda, arhamu man fil ard, ya, sayangilah siapapun yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis samai gitu. Maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu dengan siapapun yang ada di langit. Nah, ini perbedaan yang menjadi rahmat, artinya perbedaan yang mendatangkan kasih sayang. Bukan perbedaan yang mendatangkan emosi, akhirnya berantem. Ya, ini yang dimaksud perbedaan itu, ikhtilaf itu adalah rahmah. Ya, jadi kalau kita memberikan kasih sayang kepada siapapun, maka akan Allah berikan bersama semua makhluk langit. Semua akan juga memberi kasih sayang kepada kita. Makhluk langit itu siapa aja? Apakah cuma malaikat? Enggak, ternyata. Ya, Allah menciptakan makhluk di langit itu tidak hanya malaikat. Ya, wa qalallahu ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ard gitu. Dan di antara ayat-ayat Allah, itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan langit dan bumi, ya, khalaqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Ja'ala, khalaqa ini beda ya jemaah. Kalau ja'ala itu artinya sudah ada contoh. Allah menciptakan sesuatu yang sudah ada contoh, di Al-Qur'an dikatakan ja'ala. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada contoh, yang belum pernah diciptakan oleh Allah. Ya, makanya Quran itu diksi-diksinya detail, disebutnya khalaq gitu. Ya, langit dan bumi karena belum ada contoh menggunakan kata khalaq gitu. Ya. Wa ma batha fihima min dabbah. Nah, ini. Jadi dan Allah itu sebarkan pada keduanya, baik di bumi maupun di langit, itu adalah makhluk melata. Jadi selain malaikat, di langit juga ada makhluk melata gitu. Ya. Wa qalallahu ta'ala aidan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin gitu. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, orang-orang yang selalu menyebarkan kasih sayang, jemaah sekalian, itu tidak hanya Allah, para malaikat dan makhluk-makhluk melata itu akan mendoakan supaya kita diberi rahmat oleh Allah gitu. Ya. Jadi jangan pilih-pilih, jangan pernah pilih kasih. Kalau untuk kasih sayang udahlah. Gitu. Mau kita dihinakan orang, mau kita disakiti orang, kita kasih sayang mah kasih sayang aja gitu. Ya. Walaupun bari ngadumal gitu. Manusiawi gitu. Kasih duit mah kasih duit aja gitu kan. Gitu. Padahal ngadumal gitu. Karena ini perintah Allah, ya, itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, gini, rahmat kita, perbedaan kita itu, kita tuh harus rasanya seperti ini analogi saya ya. Kita kepada sesama umat Islam itu harus rasanya itu seperti gini. Kalau kita di luar negeri, umrah misalnya atau haji misalnya, terus ketemu orang Indonesia, itu rasa saudara itu. Baru ketemu sekali perasaan udah ketemu berkali-kali, langsung akrab. Ya. Nah, itu artinya persaudaraan itu seperti itu. Ya. Atau kita di Jakarta ada orang ngobrol Sunda, misalnya orang Sunda asal, ayo baraya nih, gitu. Gitu. Nah, itu persaudaraan yang dibangunnya sama lah gitu. Jadi artinya gini, makanya persaudaraan menjadi rahmat, ya itulah salah satu contoh persaudaraan menjadi rahmat. Coba aja, kalau kita di luar negeri ya ketemu orang Indonesia itu mau ngasih sesuatu, membantu tuh gampang. Tapi kalau di Indonesia sendiri susah, gitu. Ya, maka Indonesia harus keluar negeri semua. Orang Indonesia harus keluar negeri semua kayaknya nih supaya saling bersaudara. Ya. Nah, kemudian gini jemaah sekalian ya. Inilah pentingnya ukhuwah gitu, ya. Karena gini, kalau umat Islam, ukhuwah ini umat Islamnya harus dibangun ya. Penting supaya apa? Supaya umat Islam itu tidak saling konflik. Ya. Karena gini, kalau umat Islam di Indonesia sebagai umat terbesar, konflik
Yang korban siapa? Bangsa Indonesia. Karena umat Islam ini terbesar. Coba kita bersaudara, konflik di dalam rumah nggak akan berakibat ke tetangga. Tapi kalau umat Islam yang konflik berarti berimbas kepada bangsa, negara. Gitu, ya. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau ada orang yang ingin ya membuat umat Islam itu konflik, berarti tujuan dia untuk merusak ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah atau semua ukhuwah gitu, ya, basyariah misalnya, ukhuwah seluruh manusia. Tidak. Ternyata kita harus curiga tujuan dia merusak umat Islam, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah di Indonesia ini, tujuannya supaya apa? Bangsa Indonesia rusak. Kalau kita nih bangsa Indonesia nih ya, sudah fokus, sudah tersita pikirannya, tenaganya untuk mengatasi konflik, ya. Yang untung siapa? Orang-orang yang serakah sama orang-orang asing. Diam-diam dia ngambilin kekayaan Indonesia tuh. Sementara kita sibuk mengurusin urusan ukhuwah kita. Ya nggak? Coba kalau kita saling berantem nih. Ada orang yang ngambilin kekayaan alam kita. Ada yang kita ngeh nggak? Nggak ada. Pusing kita urusan ukhuwah kita. Itulah tujuan mereka. Makanya kita jangan terpancing kalau ada omongan-omongan provokator-provokator ya. Atau namanya istilahnya tuh kalau sekarang tuh apa itu? Yang suka itu tuh. Hah? Hah? Buzzer. Ah, iya. Buzzer. Itu buzzer dibayar sama siapa? Kita harus curiga dia dibayar oleh asing. Sengaja orang Islam dibikin berantem. Akhirnya imbasnya orang Indonesia berantem. Santai aja tuh orang asing tuh ngambilin kekayaan tuh. Ya. Jadi kita jangan kepancing. Kalau ada buzzer yang memancing konflik di antara umat Islam dan bangsa Indonesia, langsung lihat tuh kekayaan alam Indonesia tuh kita perhatiin. Jangan-jangan lagi ada yang ngeruk. Tanpa kita sadari. Itu yang harus kita sadari ya. Sebagai umat dan sebagai bangsa gitu. Nah kemudian jemaah, ukhuwah watoniyah itu secara bahasa ya dibentuk dari masdar ahun tadi, dan watoniyah itu asal kata dari watoni. Watoni itu adalah pribumi yang cinta tanah air. Jadi ukhuwah watoniyah yang dimaksudkan oleh pendiri-pendiri NU adalah ya persaudaraan pribumi yang cinta sama tanah air. Ya. Jadi ulama-ulama NU dulu, kalau ada orang-orang yang mengkhianati bangsa Indonesia itu tidak termasuk, tidak dihitung sebagai ukhuwah Islamiyah, gitu. Ya, karena artinya ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan, ukhuwah watoniyah itu persaudaraan pribumi yang cinta tanah air, gitu. Ya, itu. Jadi kalau ada orang NU yang suka di TV apa suka menghina orang Islam, itu bukan orang NU. Hah? Iya NU sekarang lah. NU dulu mana ada? NU dulu mah baik-baik semua. Itu berarti penyusup NU. Kalau nggak penyusup NU, pengkhianat NU. Ya, gitu. Tujuannya mereka apa? Disusupin orang-orang di dalam NU itu, orang-orang yang seperti itu, ya, supaya membantu orang-orang asing itu mengeruk kekayaan alam tanpa kita sadari. Kalau kekayaan alam kita dikeruk oleh orang asing, ya, pertanyaannya terus pribumi kebagian apa? Hah? Kebagian apa pribumi? Cuma kebagian jadi tukang, ya kan? Jadi kulinya, bahkan sekarang kulinya aja orang asing. Pekerja kasarnya aja orang asing gitu, ya. Gitu. Jadi kalau ada orang pribumi yang membantu orang asing mengeruk kekayaan alam Indonesia, ya, berarti dia adalah pengkhianat bangsa. Bukan hanya sekedar pengkhianat Islam, tapi dia adalah pengkhianat bangsa. Gitu. Nah ini yang harus disadari nih oleh orang-orang NU, ya, gitu.
Wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, la yashar qaumun min qaumin asa gitu. Janganlah satu kaum itu menyemooh kaum atau menghina kaum yang lainnya. Salah satunya adalah ukhuwah, itu kita jangan saling menghina gitu, ya. Ayakunu khairum minhum gitu, karena boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kalian gitu, ya. Karena sesama manusia itu harus bisa saling menahan diri untuk tidak su'ul adab, ya, menjaga adab kita gitu, yang kira-kira dapat mengundang konflik. Karena su'ul adab itu pasti mengundang konflik. Kita udah marah-marah itu kan jadinya konflik. Orang yang kita marahin pasti nggak terima, jadinya konflik gitu, ya. Kemudian jemaah, kalau kita lihat ke zaman 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW di Madinah itu sudah membangun namanya negara teokrasi, ya. Jadi di Madinah Rasulullah itu membangun negara namanya teokrasi, gitu. Negara teokrasi itu, teo artinya Tuhan, ya, ini bahasa Yunani ini. Kratein artinya memerintah. Jadi negara yang dibangun oleh Rasulullah, negara teokrasi itu adalah pemerintahan yang dibangun dari berdasarkan teori ketuhanan di Madinah itu, ya. Negara teokrasi, negara yang dibangun berdasarkan teori ketuhanan. Itu di Madinah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Jadi sistem pemerintahannya itu berpedoman dan menjunjung prinsip ilahi, prinsip hukum-hukum Allah gitu. Nah, teokrasi itu bentuk identitas negara yang lebih absolut dalam sistem negara gitu, ya. Wujud konstitusi Madinah itu sebagai negara teokrasi itu ada di dalam piagam Madinah gitu, ya. Kita bisa lihat di dalam piagam Madinah, karena garis besarnya saya ambil, ya. Saya ambil garis besarnya piagam Madinah itu. Pertama, dalam piagam Madinah itu diatur kesetaraan umat. Karena ada Yahudi, ada Nasrani, ada umat suku-suku lain, ya, di Madinah itu, maka diatur oleh Rasulullah dalam piagam Madinah itu ada kesetaraan umat tanpa memandang latar belakang agama atau ras. Itu negara Madinah, ya. Kemudian ada kebebasan beragama, itu diatur dalam piagam Madinah. Yang ketiga, perdamaian setiap penduduk itu wajib menciptakan keamanan nasional. Itu ada di dalam piagam Madinah, ya. Dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Ada hukuman bagi orang-orang yang zalim yang berbuat kerusakan. Ini tertuang di dalam piagam Madinah, ya. Yang keempat, ada toleransi dan pluralisme untuk menguatkan kesatuan persatuan penduduk Madinah, kaum muslimin, ya, bangsa Islam, gitu. Terus ada kelima di situ, setiap penduduk itu membayar diat dalam membebaskan tawanan. Itu ada juga di dalam Madinah, ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Indonesia, jemaah sekalian, ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu dari konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, maka NKRI ini dibangun sebagai negara teokrasi. Karena azasnya adalah ketuhanan. Gitu, ya. 5 hal yang tadi dalam piagam Madinah ada nggak di kita? Ada, diatur. KUHP diatur, Undang-Undang Dasar juga mengatur. Ya, toleransi segala macam ada dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, ciri negara teokrasi di Indonesia itu, Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya itu adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini adalah ciri dari negara teokrasi. Karena pada ketuhanan, gitu, ya. Dengan didorong oleh keinginan luhur, gitu. Kemudian dalam pasal 3 Pancasila, pasal 1 Pancasila ditempatkan di atasnya. Di pasal 1 Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita ini juga mencontoh daripada negara Madinah.
negara teokrasi, ya, tetap harus mengacu kepada hukum-hukum Allah gitu, yang diterjemahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bayar diat, bayar jaminan ada di dalam KUHP. Kalau ada orang yang misalnya mau apa sih istilahnya tuh, mau keluar dulu dari penjara gitu ya, dalam proses penyidikan kan itu ada tuh penangguhan penahanan, ada jaminan. Sama di Madinah juga, di dalam itu juga diatur gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya negara Indonesia ini ruhnya adalah negara teokrasi, negara yang ketuhanan, sama seperti halnya negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian jamaah hafizakumullah, bagaimana caranya supaya kita tidak merusak ukhuwah, gitu. Ya. Wa qala Allah Ta'ala dalam Al-Anfal 53 ini, wa alafa baina qulubihim gitu, dan dialah Allah yang telah mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Dipersatukan ini oleh Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an gitu. Kalau kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, ya, ma alafta baina qulubihim gitu, tentu kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Jadi di sini walakinallaha alafa bainahum gitu, akan tapi Allah yang telah mempersatukan hati mereka. Jadi Allah tuh ingin menegaskan gini, jangan merasa kita gampang urusan persatuan, yang penting mempunyai duit. Allah tegaskan nggak boleh seperti itu. Misalnya nih, supaya kita membangun kekuatan di Indonesia, dikumpulin semua orang-orang kaya supaya jadi koalisi dia, terus dibayar rakyat menjadi persatuan, nggak bisa. Allah jamin nggak akan bisa bersatu, walaupun dengan kekuatan uang sebanyak apapun di dunia, ya, gitu. Justru malah sebaliknya jemaah. Justru kejadian orang yang mengumpulkan persatuan itu dengan dasar uang, ya, dengan dasar material, ya, justru malah terbalik. Banyak orang yang mendapatkan uang dari merusak persatuan. Paham ya? Orang berkeinginan mempersatukan negara ini, ya, bangsa ini dengan kekuatan uang. Tapi kejadian yang sebaliknya, justru kebanyakan orang itu mengambil uang yang banyak dari merusak persatuan. Banyak nggak yang kejadian seperti itu sekarang? Hah? Waduh, ada ibu-ibu ya. Saya nggak tahu ada ibu-ibu. Ya Bu, punten Bu. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu, ya. Jadi jangan pernah berharap bangsa ini dibangun kesatuannya cuma mengandalkan uang, kekayaan, itu ya. Karena ujung-ujungnya malah orang-orang itu akan kebalik. Karena Rasulullah membangun negara Madinah tidak pakai kekuatan uang, kekuatan akidah dan akhlak, gitu, ya. Karena gini jamaah, sungguhnya ya, jauh lebih mudah merusak ukhuwah daripada membangun ukhuwah, gitu, ya. Yang ketiga, ada 7 sifat yang bisa merusak ukhuwah gitu, yang harus dihindari nih oleh kaum muslimin dan bangsa Indonesia seharusnya, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala iyakum wadona gitu, jauhi prasangka buruk. Nah, salah satu nih, ya, yang harus kita hindari untuk mempertahankan ukhuwah, membangun ukhuwah itu, jauhi dari prasangka buruk, ya. Fa'ina dona akhzabul hadisu gitu. Karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Karena dengan adanya prasangka buruk kita terhadap orang lain akan membangun kebohongan-kebohongan cerita. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita akan menceritakan orang itu dengan kebohongan kita. Karena kita sudah ada suudon sama orang, udah kita ceritain tuh bohong aja. Gitu. Padahal orang itu baik, kita ceritain bohong tuh. Gitu ya. Banyak keluar
ucapan bohong. Yang kedua, akzabul hadisu, ucapan yang tadi ucapan yang paling dusta ya, prasangka buruk. Kemudian wala tahassasu gitu. Wala tahassasu gitu. Jangan mencari-cari kesalahan atau kelemahan saudara kita. Ya. Kalau kelihatan pun tutupi. Kita nasihati tapi kita jangan sebarkan. Namanya gibah. Ya, kita tahu nih saudara kita nih lagi kegoda setan misalnya ya. Nah, entah apapun yang dia buat, jangan terus kita sebarkan nih. Oh, ternyata saudara saya nih yang rusak akhirnya umat Islam. Ya, umat Islam yang rusak gitu. Justru harusnya kita nasihati dan jangan kita bergibah gitu. Ya. Wala tanafasu gitu. Jangan saling bersaing yang tidak sehat. Ini juga yang memantik munculnya kerusakan ukhuwah gitu ya. Jangan saling bersaing yang tidak sehat lah. Justru kalau perlu bantulah gitu ya. Terus wala tahasadu gitu. Jangan saling hasad atau hasud atau dengki. Nggak boleh nih. Gitu, karena dia akan merusak ukhuwah gitu ya. Karena gini jamaah, ini mutolaah saya aja ya. Orang-orang yang hasad dan hasud terhadap orang-orang yang kaya, kekayaan orang lain, maka Allah akan jadikan dia miskin. Nih hati-hati, harus dipahami ya. Ada orang yang hasad terus kemudian hasud terhadap kekayaan orang lain atau saudara kita khususnya kaum muslimin ya, Allah akan jadikan orang itu miskin. Nah, jaga diri itu kita ya. Kemudian yang kedua, orang yang hasad kemudian hasud pada kemuliaan ilmu orang lain, dia akan Allah jadikan bodoh. Hati-hati itu ya. Gitu. Orang yang hasad atau hasud ya, bahkan hasud pada kebaikan fisik orang lain atau rupa orang lain, Allah akan jadikan dia buruk rupa. Kenapa saya katakan gini? Banyak gak orang yang operasi plastik akhirnya salah? Hah? Ya kan? Banyak loh, maaf ya, mencong-mencong gak jelas. Karena dia merusak hukum Allah, kodrat Allah yang ada di dirinya. Karena apa? Hasad kepada orang yang tampan, orang yang cantik. Akhirnya operasi. Dibuat sama Allah, kejadiannya apa? Ya, gitu. Jadi hati-hati dalam perkara hasad dan hasud. Gitu ya, itu jemaah. Wala tabagodun, jangan saling memarahi. Tahan diri. Kalau sama saudara itu udahlah, lebih baik kita ngalah. Gitu ya, ngalah, tahan diri, udah. Makanya di Arab itu, hukumnya di Arab Saudi itu, kalau orang saling marah itu adu-adu dada, cegu gitu sambil ngomong keras gitu. Sebab kalau dia mukul 5.000 real dendanya. Kalau keluar darah 15.000 real atau kalau nggak salah 25.000 real kalau keluar darah. Maka orang Arab kalau marah-marah, kalau berantem hanya adu dada aja, cukup. Dijaga tangannya. Nah harusnya di Indonesia juga bikin aturan seperti itu. Gak ada yang berani mukul. Apalagi mati. Hah? Kenapa? Marah sama? Perempuan sama laki itu suka. Oh suka ya apalagi orang pulan gitu ya. Ya harus yang semuhrim lah. Hah? Orang-orang Arab ya? Iya gitu. Aturan yang penting gitu ya. Jaga tuh, harus jangan saling marah. Wala tadabaru gitu. Dan jangan saling mendapatkan hak orang dengan cara yang licik. Jaga tuh, mencuri ya. Itu kan cara-cara yang di luar dari agama, itu nggak boleh ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan gitu. Dan jadilah kalian tuh hamba-hamba Allah yang ikhwanan, yang saling bersaudara gitu ya. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dalam menghindari hal-hal perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah gitu ya. Wa qala Rasulullah SAW aidan
beliau juga bersabda, khairan nas qarni gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah generasi aku, kata Rasulullah. Ya. Sumalazina yalunahum gitu. Kemudian yang setelahnya, artinya tabi'in. Jadi masa Rasulullah kan sahabat masih ada. Kemudian setelah itu adalah masa tabi'in. Sumalazina yalunahum gitu. Kemudian yang setelahnya adalah tabi'in, ya, atba'ut tabi'in gitu. Jadi ini yang dijamin oleh Rasulullah. Termasuk juga dalam perkara ukhuwah, ya. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gitu. Ya, hanya sampai situ gitu. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani qala wattafaqu ala an akhara man kana gitu, dan mereka setuju, ya, para ulama ini maksudnya sepakat bahwa ala an akhara man kana, bahwa yang terakhir itu, ya, min atba'ut tabi'ina gitu, dari tabi'ut tabi'in adalah, jadi masa terakhir tabi'ut tabi'in itu mimma yaqbalu qaulahu gitu, yang bisa diterima ucapannya adalah man asa ila hududul isrin wa mi'ataini gitu. Siapa yang hidup sehingga batas sampai tahun 220 Hijriah. Itu akhir masa tabi'ut tabi'in, ya. Gitu Fathul Bari ini, di dalam kitab Fathul Bari. Jadi kita bisa lihat tuh jemaah, kalau ada ulama-ulama yang lahirnya itu terakhir, ya. Hidupnya, bukan lahirnya, hidupnya terakhir, jadi meninggal maksimal tahun 220, itu termasuk tabi'ut tabi'in. Kalau kesininya udah bukan gitu, ya. Maka terakhir itu yang bisa kita jadikan rujukan adalah mazhab yang 4, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Hanya itu, ya. Itu yang bisa dijadikan rujukan hukum oleh kita. Setelah itu tidak, gitu, tidak, ya. Wa qala Rasulullah SAW, tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah gitu. Kemudian akan datang satu kaum yang kesaksiannya mendahului sumpahnya salah satu dari mereka. Nah, setelah masa tabi'ut tabi'in itu akan ada zaman, ya, orang yang kaum itu yang kesaksiannya itu mendahului sumpahnya gitu, ya. Jadi artinya gini, banyak orang yang berani bersaksi dengan kesaksian palsu di atas sumpah yang asli. Nah ini, ya, setelah zaman tabi'ut tabi'in gitu, ya. Sumpah palsu di kesaksian palsu di atas sumpah yang asli, maksudnya gimana? Dia diambil saksi, menjadi saksi di pengadilan, disumpah dengan atas Al-Qur'an, atas kitab suci, kan itu sumpahnya asli karena menggunakan kitab suci. Tapi yang dia sampaikan adalah palsu, kesaksian palsu. Nah, ini yang akan terjadi nih, termasuk di zaman kita, ya, setelah masa zaman tabi'in gitu, tabi'in. Wa yaminuhu syahadatahu gitu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Maknanya gini jemaah, orang-orang zaman itu setelah zaman tabi'in itu, mereka yang berani bersumpah padahal yang tidak mereka saksikan, dan mereka selalu berdusta. Jadi kalau ditanya, Anda dijadikan saksi, apakah Anda melihat kejadian itu? Iya. Padahal dia nggak menyaksikan. Banyak nggak sekarang? Banyak, ya, banyak banget sekarang. Makanya Allah balas tuh. Allah balas, ya. Jadi ramai sekarang kan balasan Allah. Itu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rabbi salasan gitu. Saya meminta pada 3 hal. Jadi Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat, kemudian Rasulullah bercerita kepada sahabat, ya, sa'altu Rabbi salasan, saya meminta kepada Tuhanku itu 3 hal. Fa'atoni sintaini gitu. Pertama, maksudnya ini fa'atoni sintaini itu, yang Rasulullah minta 3 hal, yang dikabulkan oleh Allah itu hanya 2, ya. Wa mana'ani wahidah, dan yang 1 ditolak gitu. Sa'altuhu ala yukhlika ummati bisanatin gitu. Aku bermohon, ya, kepada Allah supaya umatku itu tidak binasa oleh bencana kelaparan. Dan kemudian fa'ataniha gitu. Kemudian Allah ijabah itu. Jadi insya Allah umat Islam dijamin oleh Rasulullah tidak akan pernah kelaparan.
kecuali yang serakah. Kalau yang serakah pasti lapar. Kayak monyet kan serakah tuh. Mau ngambil ini, mau ngambil dikasih lagi, diambil, akhirnya jatuh semua. Ya, yang serakah pasti kelaparan, gitu. Kalau yang nggak serakah enggak. Makanya yang dijamin oleh Rasulullah itu umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah, gitu. Ya. Yang kedua, wasa'altuhu ala yusali ta'alaihim, gitu. Aku bermohon supaya umatku tidak dikuasai oleh orang-orang kafir aduwa min ghairihim, gitu. Musuh dari luar mereka. Jadi orang-orang kafir yang menyerang dari luar negara Islam. Itu dijamin oleh Rasulullah tidak akan pernah terjajah. Sekalipun Palestina. Kalau kita menganggap sekarang Palestina bisa dijajah, enggak. Kenapa bisa diduduki oleh Yahudi? Palestina itu oleh Yahudi Israel, Zionis. Karena ada pengkhianat Islam di dalam Palestina. Ya. Jadi jangan salah. Jangan pernah menganggap bahwa ini doanya Rasulullah bohong. Ya. Pasti bisa terjajah negara umat Islam kalau ada kaum munafikunnya dari kalangan Islam. Ya. Fa'atani hak, maka dikabulkan oleh Allah. Wasa'altuhu ala yaz'ala basyahum bainahum, gitu. Dan aku memohon kepada Allah supaya tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin, ya. Famana aniha, nah inilah yang ditolak Allah. Jadi karena itu sampai sekarang orang Islam sama orang Islam tuh berantem terus. Ya, Syiah, Sunni, terus apa lagi? Wahabi, Syiah, segala macam. Ya. Nggak pernah bisa bersatu, gitu. Karena ini memang ditolak doanya oleh Rasulullah SAW, gitu. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian sedikit lagi nih ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ada fitnah yang dapat merusak ukhuwah dan dapat berakibat terhadap rusaknya keadilan hukum dan rusaknya fikih salat. Ini harus kita pahami, ya. Wa qala Nabi SAW, "Latungqodana ural Islam." Sungguh orang-orang Islam itu akan menguraikan simpul-simpul pemahaman ajaran Islam. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah. Ya, urwatan, gitu. Satu simpul per satu simpul. Jadi demi kepentingan nafsu harta dan tahta dunia itu orang-orang Islam itu akan menguraikan simpul-simpul pemahaman ajaran Islam. Jadi rusaknya ukhuwah dimulai dari dipecahnya ajaran Islam. Maka itu rusaknya ukhuwah karena ada aliran-aliran. Ya, ada Syiah, ada macam-macam. Itu akhirnya rusak nggak Islam? Rusak. Gitu. Ya, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah, ya. Fakulama angtakudat urwatun, gitu. Maka setiap kali satu simpul itu terurai, ya. Simpul prinsip ukhuwah itu terurai, tasabasa nasu bilati taliha, gitu. Orang-orang akan berpegangan teguh pada yang berikutnya. Gitu. Jadi semakin pecah nih ukhuwah, gitu. Karena orang tidak lagi mikirin masalah hukum Islam. Ya, tidak lagi mikirin masalah kaidah Islam, tapi dia berpikir berebut untuk memegang tali-tali berikutnya. Ya. Ini mohon maaf jemaah, ya. Dulu, mudah-mudahan sekarang enggak. Dulu gara-gara kunut aja berantem. Itu saling mempertahankan tuh. Ya, NU, Muhammadiyah, terus apa? Itu kan firqah. Ya, gitu. Akhirnya gara-gara gitu aja berantem. Makanya sekarang jamaah jangan heran kalau ada orang ngaku nabi palsu aja cepat banyak pengikutnya. Padahal nggak masuk akal, tapi banyak pengikutnya. Ya, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, gitu. Ya. Fa'awalahumna naqadang al-hukmu, gitu. Simpul ajaran Islam yang pertama dirusak itu adalah masalah hukum. Ya. Masalah hukum Islam itu. Kemudian yang kedua, ya, hilang tuh. Jadi prinsip-prinsip hukum hilang. Maksudnya gini, hukum Islam itu kan menyangkut dengan, saya nggak usah bicara bahasanya ya,
Tapi masalah kaidah hukum Islam itu pertama adil. Ya. Hukum Islam itu hukum yang harus ditegakkan secara adil. Jadi kalau ada sebuah bangsa yang tidak menegakkan keadilan dalam penegakan hukum, berarti dia keluar daripada kaidah Islam. Itu. Ya, itu masalah, ambil contoh adilnya aja misalnya, ya. Wa akhiruhu nasolah, dan yang paling terakhir adalah sholat. Itu dirusak oleh kondisi ini. Gitu. Saya kemarin agak takut tuh. Begitu ada corona, orang rukun sholat hilang, saya takut tuh. Jangan-jangan nih Jumat depan kiamat nih. Hukum Islam, hukum sholat dirusak. Berjamaah jadi berjarak-jarak. Orang mau sholat ditahan, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh apa, dirusak hukum sholat. Ya, ini kan kaidahnya dalam hadis ini. Saya cuma waktu itu hanya berpikir, wah ini bentar lagi nih, kalau nggak Jumat besok, Jumat lusa, kiamat nih. Gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang sudah. Jaga jaraknya udah habis. Gitu. Insya Allah kita akan kembali lagi menegakkan hukum Islam gitu ya. Hati-hatilah gitu. Hati-hati. Kitanya yang harus kuat ya. Kitanya sebagai umat yang harus kuat gitu. Jangan mau gampang dibohongin oleh ulama-ulama hoak. Kiai-kiai hoak, ustadz-ustadz hoak gitu. Ya. Percaya sama saya yang begitu-gitu mah pasti dibayar. Enggak mungkin kalau enggak dibayar dia mau. Ya. Gitu, hati-hati gitu jemaah ya. Kita kembali kepada kaidah-kaidah hukum Allah dan sunnah Rasul ya. Wallahu musta'in ala kulli hal. Semoga Allah menolong kita dalam segala hal. Amin. Ada yang mau ditanya enggak? Ayah. Waalaikumsalam. Menjaga hati dari menjaga hati dan menjaga lisan. Bencana lisan. Menjaga hati dan bencana lisan. Kalau saya kan nggak terlalu pinter ya, termasuk ustadz bodoh lah. Ya, nggak seperti orang-orang lain yang punya ilmu yang tinggi gitu. Cuma saya kalau bicara hati itu saya cuma ingat ini aja. Satu firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu aja. Jadi kalau kita hati lagi ada syu'udon, lagi ada apa namanya, ya sakit hati atau apapun penyakit hati, berzikir aja. Zikir aja. Zikir udah. Nanti turun sendiri kok itu. Ya. Kalau kita lagi marah berdiri, duduk. Duduk masih marah, tiduran. Insya Allah hilang itu. Insya Allah hilang. Gitu ya. Berwudu toharah. Bersihkan gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya, kalau cuma langsung wudu, hati itu masih geremeng, sholat tuh jadi geremeng. Zikirin dulu sampai turun nafsu kita, emosi kita, wudu. Atau wudu langsung zikir, jangan langsung sholat. Karena sholat kita rusak nanti. Hah? Baheula mah di pesantren teh ada balong, nyemburkeun we ka balong. Kalau kurang ada wudu, nyebur. Kalau orang yang hatinya itu, semakin banyak orang yang hatinya bersih, makanya ada Dawaul Qulub ya. Ada kitab namanya Dawaul Qulub. Kitab yang mengajarkan untuk mengobati hati. Saya punya itu tapi di Cipanas. Kalau orang semakin banyak orang yang hatinya bersih, akan semakin banyak orang yang kalamnya baik. Itu karena orang yang hatinya bersih nggak jauh dari kalam-kalam ilahi. Ya. Jadi untuk menjaga mulut, hati aja. Hati aja deketin pada Allah, insya Allah mulutnya keluarnya baik. Ya, ada lagi yang mau tanya? Udah ya. Ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya mujibus sa'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi abada wa minal umuri as'adah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bisa'adati ajalana wa haqiq bizadati amalana wa khrum bil afiyati buduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masyurana wa ma'alana wa subhasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidnika istihadana wa alaika tawakulana wa atimadana wa thabitna ala nahdi istiqamah wa izna fid dunya min mujibatina dan mati yawmal qiyamah wa afif anna sikla awzar wa zudna aisyata abrar wa afina wa sifana syarur asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa umahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah.